Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di Jalan Rahmat Rohani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Habib Bahar Smith ya. Ya. Jadi yang kemarin itu ketika dilaporkan ternyata memang di apa namanya dilapor balik. Ini ada berita tentang masih tentang kasus dugaan penyebaran hoax. Ini ada berita dari eh, CNN ya, CNN.com, CNNindonesia.com. Langsung saja saya bacakan. Bahar Smith bakal polisikan balik Hussein Shihab soal hoax ya. Bahar bin Smith berencana melaporkan balik pelapornya yakni Hussein Shihab terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Husin sebelumnya melaporkan Bahar dan Egy Sujana ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan keduanya yang menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Justru kita akan laporkan balik dia karena dia penyebar hoax. Jadi kita akan laporkan balik, kata pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota saat dihubungi ya. Disampaikan Iwan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam laporan terhadap Hussein Shihab tersebut. Kata Iwan, upaya pelaporan balik ini merupakan permintaan langsung dari Bahar ya. Iya, keinginan dari Habib Bahar sendiri. Kita akan lakukan ini nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan laporkan balik dia, ucap Ikhwan. Ikhwan menyebut bahwa pernyataan Bahar yang menyinggung Dudung itu merupakan sebuah bentuk kritik ya. Kalau dilihat kan dari proses awal cikal bakal perselisihan itu dari pernyataan Pak Dudung ya kaitan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab, tutur Ikhwan. Iwan juga menilai bahwa laporan yang dilayangkan oleh Hussein terhadap Bahar dan Egy Sujana adalah sebuah bentuk provokasi untuk umat Islam. Justru Hussein Shihab ini yang memprovokasi umat Islam, ujarnya. Hussein Shihab melaporkan Bahar Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP sekian ya, tanggal 7 Desember 2021. Dalam laporan tersebut, Egy Sujana dan Bahar Smith dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa sebagaimana diatur pasal 28 ayat 22 junto pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 207 KUHP. Wah, lengkap ya. Lengkap tuduhan undang-undangnya. Bahar dan Egy dilaporkan buntut pernyataan keduanya yang mengomentari ucapan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Keduanya bicara dalam video yang diunggah di akun YouTube berjudul Semakin Panas, Egy Sujana, Jenderal Dudung harus dipidana, dan Habib Bahar tuntaskan kebodohan ini. Selaku pelapor, Husin menganggap Bahar dan Egy berupaya memelintir ucapan Dudung. Dalam video di YouTube, Bahar dan Egy menyebut Dudung seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Sementara Pak Dudung tidak pernah menyamakan Allah SWT dengan manusia. Bahkan Pak Dudung tidak pernah bilang bahwa dirinya membenci Arab dan atau tidak mau berdoa dengan bahasa Arab. Di situ delik pidananya mereka berdua telah berbohong di hadapan publik yang mana hal ini menyesatkan, kata Hussein. Ya. ya sekarang itu memang sobat sekalian lapor melapor ini sudah jadi apa ya tren kebiasaan kita ya di negeri ini ya. Ketika ada suatu kritik ya langsung dilaporkan. Masalahnya ya siapa yang mengkritik dan siapa yang melaporkan gitu. Ini saya yakin yang melaporkan kan
kita ketahui Hussein Shihab ya. Dan kalau kita melihat fakta ya, Habib Bahar itu dalam rangka untuk mengkritik ya, dalam rangka untuk mengkritik Pak Dudung Abdurrahman gitu ya. Ya kita ketahui sendiri ya. Dan kalau kita melihat videonya, kritiknya ya mengatakan apa yang ada sesuai dengan pernyataan Pak Dudung gitu ya. Baik kalau kita melihat faktanya, Pak Habib Bahar dan juga Egy Sujana itu sama-sama mengatakan letter-letter apa yang ya disampaikan oleh Pak Dudung ya di podcast di Kobuser kan ya. Jadi memang pertama ya, dalam hal ini memang pejabat negara termasuk juga Kasat itu ataupun pejabat negara yang lain memang perlu untuk membuat media sendiri ya, tanpa memanfaatkan podcast dari orang lain untuk menyampaikan informasi ya ataupun opini yang disebarkan ke masyarakat ya. Ya memang harus mempunyai saluran tersendiri gitu supaya mereka bisa paham ataupun bisa tahu ya. Dan yang kedua ya, yang paling penting dalam hal ini adalah kalaupun nanti ada kritik ya, sesuai yang sering saya sampaikan, kalaupun ada kritik ya, dan kritik itu seharusnya biasa gitu ya kan. Kritik itu kalau kita melihat esensinya itu adalah aktivitas yang untuk memperbaiki seseorang menjadi lebih baik gitu ya. Justru ini itu menyimpulkan seseorang itu ada rasa sayang gitu. Jadi melihat ada kesalahan di depan mata, kemudian dikritik agar menjadi lebih benar ya, lebih baik lah. Nah sebenarnya kalau kita melihat esensi dan tanpa bersifat baper ya, seharusnya itu harus berterima kasih gitu ya. Coba kalau orang itu banyak salah kemudian dikritik, kedepannya otomatis dia akan terus menerus kedepannya terus dia akan beraktivitas atau berkomentar menjadi lebih baik ya, karena apa? Karena ada kritik gitu ya. Nggak boleh mengatakan seperti ini ya. Oh, kemudian diperbaiki dan kedepannya menjadi lebih baik ya. Dan kalau kita melihat kecenderungan ya, kalau kita melihat kecenderungan orang yang dikritik ya, dan dia mau bisa menerima ya, dan itu berterima kasih, itu adalah simbol orang yang besar ya, orang yang hebat, orang yang kesatria, mau mengakui apa yang salah dan mau memperbaiki untuk rakyat ke depan gitu ya. Itu kalau mau menerima kritik. Begitu juga sebaliknya, orang yang nggak mau menerima kritik ya, biasanya orang seperti ini akan cepat hancur ya. Coba bayangkan ya, banyak sekali orang yang dikritik ya, kemudian nggak mau menerima, malah kalau dia merupakan pejabat, dia menggunakan kekuasaan untuk menghalangi ataupun memukul lawan politiknya itu dengan kekuasaan ya. Kita lihat saja ya, zaman Orde Baru itu, kalau itu diterus kita lihat kehancuran justru karena ada kritik yang dihalang-halangi gitu. Dan kalau kita melihat ya, pasal-pasal inilah terus-menerus yang kita lihat, pasal ITE ini yang terus kita jumpai dalam hal untuk mengkerdilkan atau menyetop seseorang untuk mengeluarkan kritiknya ya. Padahal negara ini sudah jelas ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan kalau negara ini memberikan kebebasan untuk berpendapat ya, berkumpul dan pendapat untuk mengeluarkan pikiran dalam lisan dan tulisan. Itu jelas Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi memang kalau kita konsisten ya, saya juga kalau konsisten pasti ini harus terus dijunjung tinggi kan.
Dan saya sangat apresiasi ya dengan Kapolri sekarang, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang dalam hal ini sangat menghargai kritik ya. Kemarin sempat ada kasus mural, dia dia itu tanggapi dengan mengadakan lomba mural ya, yang mengatakan bahwasanya yang paling keras berkritik itu teman saya. Itu orang hebat itu. Artinya seseorang yang dikritik kan sebenarnya ingin menjadi lebih baik ya. Dan ini sudah disampaikan, saya salut kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan ini memang yang paling penting harus diteruskan ini semangat seperti ini ya. Dan dia Pak Jenderal itu juga merekomendasikan terhadap permasalahan lapor-melapor ini untuk selalu dimediasi dulu ya sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut ya. Ya seperti inilah seseorang itu kalau ingin maju ya harus mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat, seperti itu aja ya. Gitu aja kok repot ya. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.